Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahwiyah. Saya dari dosen Universitas Pamulang. Di sini saya akan mengajarkan tentang praktikum akuntansi perbankan, di mana bab satunya mencakup tentang konsep dasar akuntansi keuangan. Ya, jadi kita ngebahas dulu nih bab satunya. Yang pertama, konsep dasar akuntansi keuangan itu mencakup 6 elemen. Yang pertama, adanya pengertian akuntansi. Yang kedua, kegunaan informasi akuntansi. Yang ketiga, adanya proses akuntansi. Yang keempat, macam-macam akuntansi. Yang kelima, peran akuntansi dalam bisnis. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah profesi akuntansi. Ya, yang pertama kita bahas mengenai pengertian akuntansi. Akuntansi itu apa sih? Ya, orang juga akan berpikir akuntansi itu apa gitu. Terus kegunaannya untuk apa? Dan siapa aja yang membutuhkan? Jadi, akuntansi itu adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, siapa aja sih pihak-pihak yang berkepentingan itu? Seperti pemerintah, lalu calon investor, kreditor, supplier. Di dalam perusahaan juga membutuhkan informasi akuntansi. Seperti apa sih? Manajer, karyawan, dan direktur. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Selanjutnya, kegunaan informasi akuntansi, di mana pemakai informasi akuntansi terdapat dua di dalam perusahaan, ada eksternal dan internal, di mana eksternal perusahaan itu mencakup pemerintah, pemegang saham, calon investor, kreditor, dan supplier. Pemerintah kenapa sih membutuhkan informasi akuntansi? Yaitu untuk menetapkan besarnya pajak yang ditetapkan oleh pemerintah kepada perusahaan. Seberapa besar laba perusahaan yang didapat, maka besar juga pemerintah menetapkan pajak perusahaannya. Pemegang saham. Kenapa pemegang saham membutuhkan informasi akuntansi? Yaitu karena untuk mengetahui seberapa besar laba perusahaan yang dapat, sehingga pemegang saham dapat mengetahuinya untuk mengambil keuntungan. Semakin besar laba perusahaan, maka semakin besar juga keuntungan didapat oleh pemegang saham. Yang ketiga, calon investor. Kenapa sih calon investor itu membutuhkan informasi akuntansi? Yaitu untuk mengetahui apakah ketika mereka menanam sahamnya atau menanamkan modalnya ke perusahaan, mereka dapat keuntungan yang besar juga. Gitu. Makanya calon investor butuh yang namanya laporan keuangan perusahaan. Yang keempat, kreditor. Kenapa kreditor membutuhkan informasi akuntansi? Yaitu untuk mengetahui apakah perusahaan bisa membayar pinjamannya dan bunganya kepada si kreditor. Misalkan perusahaan meminjam uang kepada bank. Bank tersebut harus melihat laporan keuangan perusahaan. Apakah laporan keuangannya atau labanya semakin tinggi, semakin naik, berarti si bank mampu meminjamkan. Karena kalau si perusahaan labanya menurun, maka si bank tersebut tidak akan memberikan pinjamannya. Karena bank berpikir perusahaan tersebut tidak akan bisa membayar pinjaman plus bunganya kepada si bank. Yang kelima adalah supplier. Kenapa supplier membutuhkan yang namanya informasi akuntansi keuangan, informasi akuntansi? Ya, yaitu untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut dapat membayar pembelian bahan baku kepada si supplier, seperti itu. Ada lagi yang namanya yang kedua, internal perusahaan. Internal perusahaan di dalamnya ada manajer, ya, ada yang namanya karyawan dan direktur.
Kenapa manajer membutuhkan informasi akuntansi? Yaitu untuk mengetahui seberapa besar laba perusahaan dan kemajuan perusahaan, serta manajer itu dapat mengambil keputusan di dalam sebuah perusahaan. Karyawan. Yang kedua, karyawan. Kenapa karyawan membutuhkan informasi akuntansi? Yaitu untuk mengetahui seberapa besar laba yang didapat perusahaan agar si karyawan dapat diberikan bonus yang besar. Semakin tinggi laba yang didapat perusahaan, maka bonus yang didapat karyawan juga semakin tinggi, dan sebaliknya. Ya, selanjutnya, macam-macam akuntansi. Akuntansi terbagi menjadi dua, ada akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen. Apa sih perbedaannya di dua akuntansi tersebut? Akuntansi keuangan digunakan oleh pihak eksternal, contohnya seperti pemerintah, kreditor, dan investor, yang seperti tadi saya jelaskan sebelumnya. Ada lagi akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen digunakan untuk internal perusahaan, yaitu manajer, karyawan, dan direktur, ya, seperti tadi yang sebelumnya saya jelaskan. Peran akuntansi dalam bisnis, yang pertama adalah menyediakan informasi bagi manajer. Yang kedua, memberikan informasi kepada stakeholder. Yang ketiga, stakeholder menggunakan informasi untuk pengambilan keputusan. Peran akuntansi ini sangat penting bagi manajer dan stakeholder. Karena kenapa? Yaitu untuk melihat seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menjalankan produksinya, dilihat dari laporan keuangan. Profesi akuntansi. Di Indonesia ada namanya profesi akuntansi, ya, yang dibagi dalam beberapa jenis profesi akuntansi. Yang pertama ada akuntansi perusahaan, ada akuntan pabrik, yang ketiga ada akuntan pemerintah, dan yang keempat ada pendidik. Apa sih bedanya dari keempat profesi tersebut? Yang pertama, akuntan perusahaan, yaitu seorang akuntan yang bekerja hanya di dalam perusahaan saja atau internal perusahaan. Akuntan tersebut tidak bisa bekerja di akuntan pendidik, akuntan pemerintah, akuntan publik gitu. Jadi hanya di dalam perusahaan aja, lingkup perusahaan aja. Yang kedua, akuntan publik. Akuntan publik adalah seorang akuntan yang bekerja di seluruh sektor. Jadi si akuntan publik ini bisa masuk ke akuntan perusahaan, bisa masuk ke akuntan pemerintah, bisa masuk ke akuntan pendidik, ya. Kalau akuntan publik itu di Indonesia terbagi menjadi beberapa lagi, ya. Ada yang namanya akuntan publik, ada yang pajak, IAI, ya. Terus ada yang audit, segala macamnya. Akuntan pemerintah. Ya, yang ketiga akuntan pemerintah, yaitu seorang akuntan yang bekerja hanya di dalam pemerintahan saja, tidak bisa bekerja di akuntan perusahaan, publik, dan pendidik. Seperti itu. Akuntan pendidik adalah seorang akuntan yang mengabdikan dirinya kepada instansi perusahaan, contohnya seperti kampus atau sekolah, seperti itu, yang melaksanakan tugasnya dalam mengajarkan akuntansi sehingga seseorang dapat menjadi akuntan profesional. Terima kasih, cukup sekian penjelasan saya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.